saudara kita, kepada teman kita, sahabat kita, kepada pasangan hidup kita, kepada istri, kepada suami. Jangan debat-debat. Sudah tahu istri lagi tidak mau ngalah, nggak usah dilanjutkan. Nanti kita ngomong belakangan. Ketika dia sudah tenang, ketika dia sudah pikiran jernih, baru kita ajak ngobrol baik-baik. Kamu kemarin ngomong begitu benar atau coba mikir coba. Sambil kita belikan emas, insya Allah dia mikir. Oh iya, kemarin Umi salah ya, benar ya. Karena kalau debat kelihatan tidak mau cari kebenaran, hanya penting yang suara yang lebih tinggi yang menang, ngapain? Kita tinggalkan karena Allah. Tinggalkan perdebatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama teman, sama istri, sama siapa saja ya kan. Ya. Kemudian wala tumazihu, ya. Adapun kalau perdebatan karena membela agama, perdebatan karena atau diskusi karena mencari kebenaran, maka itu disyariatkan. Wala tumazihu, jangan candain dia, maksudnya candaan yang berlebihan, candaan yang berisi dengan hinaan, ya, candaan yang berisi kebohongan, maka ini tentu tidak boleh. Seperti sekarang sering ada prank ya, prank atau perang, ngeprank itu kadang-kadang bikin orang ketakutan, bikin orang deg-degan, ya, bohongin, ya, ini semua tidak benar. Adapun mizah, kalau bercandaan, kalau dalam rangka untuk menumbuhkan kasih sayang, maka ini dianjurkan, ya, selama tidak berlebihan. Ya, Rasulullah SAW, sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tudaibuna, ya Rasulullah, engkau mencandai kami, bermain-main dengan kami. Kata Rasulullah SAW, inilah aqulu illa haqqan, aku tidak berkata kecuali kebenaran, ya. Apalagi canda sama pasangan, canda sama anak-anak, tentu ini hal yang menyenangkan, menambah kecintaan, ya, sehingga menghilangkan ketegangan. Tapi tadi syaratnya tidak boleh bohong, tidak boleh berlebihan. Ya. Kalau terlalu berlebihan juga hidup seorang tidak serius. Orang hidup itu serius, ya. Di antara tengah-tengah keseriusannya diselingi dengan candaan, maka menjadi semangat lagi dalam kehidupan. Ngobrol pun menjadi sambung lagi, menjadi semangat lagi. Adapun candaan yang berisi dengan dusta atau ejekan atau permusuhan, maka ini yang dilarang. Ini hanya menimbulkan kebencian, kedongkolan di antara kaum muslimin. Baru kemudian terakhir kata Nabi, la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu, ya. Jangan kau janjikan suatu janji lalu kau menyelisihinya. Hadis ini secara sanad ada rawi bernama Ibnu Sulaim, dan dia saduqun ikhtalata jiddan, dia saduq mukhtalit, yaitu derajatnya saduq namun ikhtalat, yaitu dia kadang-kadang atau sering lupa, ya, sering salah dan tidak bisa dibedakan mana saat benarnya dan mana saat salahnya, maka secara sanad hadisnya dhaif. Tetapi secara makna hadis ini benar karena maknanya didukung oleh banyak dalil yang lain. Taib. Bab berikutnya babut ta'an fil ansab. Bab mencela nasab. Ya. Al-Imam Bukhari membawakan hadisnya, beliau berkata qala hadatsana Abu Asim an Ibni Ajlan an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, syu'batani la tatrukuhuma ummati, an-niyahatu wa ta'nu fil ansab. Dua perkara atau dua cabang perkara, maksudnya dua cabang kemaksiatan, ya. Ya, karena iman ada cabang-cabangnya, maksiat juga ada cabang-cabangnya, kekufuran ada cabang-cabangnya, kemunafikan ada cabang-cabangnya. Maka di antara dua cabang kemaksiatan yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yaitu sampai dari zaman jahiliyah diteruskan, ya, sampai umatku belum bisa meninggalkannya, an-niyahah. Yang pertama adalah niyahah, yaitu meratapi mayat. Yang kedua wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ini hadis mirip dengan hadis yang lain, yaitu Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya perkara jahiliyah dulu masyhur, ada perkara-perkara buruk masyhur di kalangan orang jahiliyah, tapi
Masih berlanjut dalam hadis kata Rasulullah SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perkara pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka belum meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab, yaitu bangga-bangga dengan ahsab, yaitu kedudukan, bangga dengan kedudukan. Wa ta'nu fil ansab, yang kedua mencela nasab. Yang ketiga wal istisqa'u bin nujum, yaitu menyatakan hujan karena bintang ini karena bintang itu. Yang keempat wan niyaha, meratapi mayat. Ini 4 perkara. Maksudnya 4 perkara ini, dan diantaranya adalah meratapi mayat dan juga mencela nasab. Itu dulu perkara masyhur di kalangan jahiliyah. Jahiliyah dahulu dibangun di atas kabilah-kabilah, dan kabilah saling bangga-banggaan. Di antara bentuk untuk meninggikan levelnya, dia mencela nasab yang lain. Kamu dari kabilah ini, kamu dari kabilah ini, mencela nasab atau kabilah yang lain dalam rangka untuk meninggikan kabilah dia, meninggikan kabilah dengan menjatuhkan yang lain, maka kabilahnya pun naik. Ini biasa, masyhur di kalangan jahiliyah. Setelah Nabi datang, kemudian Nabi berdakwah, maka masuklah Islam. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, syu'batani la tatrukuhuma ummati, 2 perkara dari cabang jahiliyah, itu cabang kemaksiatan yang umatku belum meninggalkannya. Umatku maksudnya ummatul ijabah. Umat ada 2, ada namanya ummatul dakwah. Ini istilah, kalau kita baca nama ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Ummatul dakwah itu umat yang Nabi dakwahi di zaman Nabi ketika Nabi berdakwah, termasuk Quraisy, termasuk orang-orang Arab di zaman itu, termasuk Yahudi dan Nasrani yang didakwahi oleh Nabi, namanya ummatul dakwah. Kalau ummatul ijabah yaitu umat yang masuk Islam, namanya ummatul apa? Ijabah. Istilah ini ya. Umat. Jadi terkadang Rasulullah mengatakan umat, bisa maksudnya ummatul dakwah, bisa maksudnya ummatul ijabah. Kalau ummatul dakwah itu umat yang Nabi dakwahi mereka untuk masuk Islam. Adapun ummatul ijabah yaitu umat yang masuk Islam. Dalam hadis ini yang dimaksud oleh Nabi umat maksudnya ummatul ijabah. Maksudnya orang sudah masuk Islam, tetapi 2 perkara ini belum ditinggalkan. Sampai sekarang benar atau tidak? Masih ada celah nasab enggak? Kamu dari suku ini, kamu dari suku suku saya yang paling hebat. Saya keturunan dari biru, kamu darah merah. Masih ada terus. Ya. Saya darah hijau. Masih ada orang begitu, bangga, saya suku ini, kamu suku. Kamu ini, kamu tidak bisa ditinggal. Dari suku itu, pantas memang begini. Jadi celaan terhadap suku, terhadap itu masih ada. Padahal kita tahu bahwasanya yang Allah nilai adalah apa? Takwa. Allah menjadikan kabilah-kabilah bukan untuk saling merendahkan, saling menghina, tapi untuk saling mengenal. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kami ciptakan dari laki dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Buat apa? Lita'arafu. Untuk kalian saling mengenal, bukan untuk saling mencela. Kemudian Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bukan yang nasabnya paling tinggi, bukan yang darah biru, ya, bukan ya. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, man lam yusri amaluhu, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Itu siapa yang amalnya buruk, nasabnya tidak bisa meninggikannya. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'a al-kufru nasiba Aba Lahabin. Sungguhnya Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi dari Persia, bukan Arab, dari Ajam, non Arab. Dia Persia tapi dia tinggi kedudukannya. Sementara kekufuran laqad wada'a al-kufrun nasiba Aba Lahabin. Sementara kekufuran telah menjatuhkan orang nasabnya tinggi, yaitu Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini benar kata Nabi, tidak ditinggalkan oleh umatku sampai sekarang. Kamu dari suku apa? Saya suku ini. Saya suku ini. Ya. Sehingga bangga-banggaan suku dan mencela suku yang lain, memandang dengan pandangan merendahkan, itu sampai sekarang masih ada. Ya, masih ada. Kita umat Islam, ya, suku-suku adalah untuk saling mengenal. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Bilal, dia dari apa? Habasyi, berkulit hitam, tapi Allah tinggikan derajatnya, Bilal Al-Habasyi, ya.
meskipun berkulit hitam, meskipun bukan Arab, tapi Allah muliakan sebagaimana Salman Al-Farisi ya.